Halo semuanya, ini adalah rekaman dari Western Art Review, materi untuk minggu ketiga, yaitu seni di zaman Romawi atau Roman Art. Kalau kita merekap apa yang sudah kita lihat dari minggu lalu, tentunya kita sudah mempelajari seni untuk Mesir dan Yunani, yang tentunya tujuannya masih dipergunakan untuk kepercayaan dan keagamaan ya secara dominan. Tapi tentunya dari itu juga kita bisa lihat ada keperluan politik seperti apa yang sudah dipergunakan sebelumnya di Mesopotamia. Nah, seni pada hal itu juga di Yunani terutama digunakan untuk mencoba mewujudkan tampilan mimetik lah gitu. Kita udah coba belajar ya istilah mimetik yang artinya mencoba untuk meniru sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya. Nah, tapi seni di Yunani itu kan tentunya diidealisir, disebutnya seperti itu, atau idealize kalau di bahasa Inggrisnya, yang artinya sebetulnya dilebih-lebihkan gitu ya keindahannya. Seperti yang kita udah sempat bahas di minggu lalu adalah bentuk tubuhnya yang dibikin selalu atletis, tidak pernah terlihat jelek ya. Itu semua adalah bentuk diidealisir. Nah, dari situ kita juga bisa melihat seni Yunani atau budaya Yunani menjadi salah satu titik utama, bisa dibilang panutan ya. Titik awal di mana perkembangan peradaban barat itu ada gitu. Termasuk juga filosofinya, cara berpikir dan teknologi politik, termasuk juga teknologi arsitektur, seni, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita bakal mencoba untuk melihat setelah kejatuhan Yunani, kita akan nanti melihat orang-orang Romawi yang istilahnya take over gitu. Mereka mencoba untuk meneruskan heritage Yunani ini. Jadi di sini kita bakal lihat seni tersebut dan heritage yang sudah sempat disebar itu sama Alexander the Great misalnya, apa yang bakal terjadi. Oke, pertama-tama kalau kita mencoba melihat seni Romawi ya, saya bakal pecah menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah seni di periode Etruska, dan di sini berbicara tentang burial art, sculpting gitu. Terus udah gitu ada Roman art-nya sendiri yang kalau kalian mau coba bayangkan berarti ini periode Romawi yang lagi jaya-jayanya gitu ya, yang lagi tinggi-tingginya. Dan inti dari seni Romawi ini ada di bahasan ini kira-kira ya di tahun 510 BC sampai 200-an AD. Dan tentunya Romawi nanti akan mengalami kelumpuhan ketika memasuki abad pertengahan. Kira-kira abad pertengahan itu ya sekitar dekat dari tahun 700-an Masehi sampai kira-kira 1000 sekian gitu ya. Yang nanti pengaruhnya habis total ketika Istanbul atau Konstantinopel jatuh dan diraih oleh kekuasaan Ottoman atau orang-orang Turki yang kita kenal hari ini. Jadi disitulah Kekaisaran Romawi dasarnya habis. Tapi apakah hari ini masih ada jejak? Iya, masih ada. Nanti kita akan lihat ya, salah satunya adalah Vatikan. Itu yang masih bersambung dari zaman dulu sampai sekarang hari ini. Jadi ada negara dalam negara di Italia gitu kira-kira ya. Dan poin ketiga dari Roman Art adalah asimilasi dari seni yang ada di koloni-koloninya dan transisi ke Christian Art. Nah, itu yang kita bakal lihat nanti masuk ke periode Gothic ya di minggu keempat.
Oke, kalau kita mau bercerita dulu dari awal, gimana sih Kekaisaran Romawi itu bisa muncul? Jadi orang-orang Romawi itu menyerap pengaruh dari Yunani sebelumnya ya. Dan yang menyerap sebelum mereka menjadi satu kekaisaran besar adalah orang-orang Etruska. Nah, kalau kalian mau coba bayangin orang-orang Etruska ini di mana? Ini orang-orang yang tinggal di area sentral Italia atau Italia Tengah kira-kira ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, nanti ada satu daerah yang namanya Tuscany atau Tuscany mungkin disebutnya. Nah, disitulah kalian bakal tahu itu titik mereka gitu ya, tempat awal mereka tinggal ada di situ. Nah, kira-kira orang-orang ini terdeteksi, tercatat hadir atau ada itu kira-kira di tahun 753 sebelum Masehi ya, jadi ini cukup lama. Dan mereka punya satu figur raja yang mereka sering sebut-sebut sebagai raja secara mitologi ya. Jadi saya nggak bisa buktiin juga apakah orang ini benar ada atau enggak gitu. Bukti-buktinya saya nggak pernah tahu ada atau enggaknya. Ya tempel-tempel dan lain sebagainya sih ada ya. Kalau di Roman Forum gitu, di bekas reruntuhan itu saya pernah lihat sendiri gitu, jadi bekas Temple of Romulus itu, tapi lagi-lagi orangnya kita nggak tahu. Ya, kira-kira 753 sebelum Masehi tadi ya. Nah, kalau hari ini berarti seperti yang saya bilang tadi, pengaruh Romawi masih ada di Vatikan, tapi tentunya itu bukan empire, Roman Empire seperti yang kita kenal, tapi lebih ke satu sebuah institusi keagamaan gitu ya jadinya. Terus keempat, Roman Heritage juga terlihat di banyak peninggalan-peninggalannya, terutama di Western Civilization. Nanti kita bakal lihat ya, akan terlihat dan masih peninggalan-peninggalannya masih kelihatan sebetulnya sampai hari ini. Oke, orang-orang Romawi itu termasuk orang-orang yang sangat bisa dibilang bangga dengan pencapaian mereka gitu. Bahkan sampai pada titik mereka bisa dibilang sombong karena mereka merasa mereka paling civilized dari semuanya. Jadi karena mereka menyerap semua pengaruh-pengaruh Yunani itu, mereka meneruskan pemikirannya, tapi mereka punya kekuatan militer dan punya kekuatan uang, gitu ya. Terus mereka juga invasi kemana-mana, mereka mencoba untuk membawa keteraturan gitu ke semua area-area yang mereka anggap sebagai barbarek gitu, atau orang-orang barbar gitu ya, mereka menganggapnya seperti begitu. Ya, kita bisa lihat gitu, jadi artinya banyak orang-orang Jermanik gitu yang kira-kira ya mungkin kalau sekarang areanya Jerman, Belanda gitu ya, area-area Flemish di situ, itu semuanya mereka pernah dudukin. Bahkan mereka sudah ekspansi sebetulnya sampai ke Inggris sekalipun gitu. Jadi memang mereka mencoba untuk mendirikan order dibilangnya gitu ya, atau peradaban ke banyak daerah yang mereka anggap tuh primitif gitu. Jadi itu salah satu kesombongannya, dan itu bentuk penjajahan sebetulnya juga. Cuman itu yang membuat kenapa hari ini dunia barat tuh dibilang barat ya, karena ini gitu. Pengaruh terbesarnya adalah setelah Alexander the Great kemarin ekspansi besar-besaran, ditambah lagi ditimpah oleh pengaruh kekuatan orang-orang Romawi gitu. Nah, itu yang bikin mereka jadi peradaban barat hari ini gitu ya, itu cikal bakalnya datang dari situ. Nah, makanya nggak aneh kenapa dibilang banyak jalan menuju Roma gitu, termasuk bahkan ungkapan ini juga dipakai sama orang Indonesia, karena memang ya Roma used to be the center of the world gitu. Roma pernah menjadi pusat dari dunia, atau bahasa Latinnya Roma caput mundi katanya. Oke, kita coba cek dulu Ancient Romans, dan ini orang-orang Etruska artinya ya. Kira-kira tahunnya kalau kita mau ngomong 900 sampai 500 sebelum Masehi. Oke, orang Etruska itu seperti apa? Jadi kalau kita mau coba lihat catatan-catatannya Herodotus, kalau kalian masih ingat, Herodotus itu orang yang bapak sejarah ya, lagi itu saya pernah ceritain, orang yang pertama kali mulai mencatat sejarah-sejarah di Yunani. Nah, menurut Herodotus, Etruska itu orang-orang yang sebetulnya warna kulitnya agak sedikit lebih gelap, katanya gitu. Jadi jangan dibayangin dengan orang Italia yang hari ini kulitnya
udah lebih sedikit terang ya. Jadi mereka agak perbatasan antara bule dengan Persia gitu kan sebetulnya kan ya. Orang Romawi hari ini ya, kulitnya biasanya lebih light gitu warnanya. Tapi orang-orang Etruska tuh sedikit lebih gelap karena mereka sebetulnya percampuran antara orang-orang Phoenician, Egyptian, Persian, kira-kira gitu. Itu hasil catatan Herodotus ya. Jadi kita juga membayangkannya agak sedikit sulit gitu dengan orang Italia yang hari ini kita kenal. Nah, orang-orang Etruska itu sebetulnya religius karena mereka menyerap banyak pengaruh dari Egypt dan Phoenician ya. Egyptian itu kan di sebelah kirinya ada orang-orang yang ada daerah-daerah yang dekat-dekat Yahudi apa segala macam itu ya. Nah, itu punya peradaban sendiri yang disebutnya Phoenician di situ. Orang-orang ini mirip gitu cara kerjanya dengan orang-orang Mesir ya. Mereka punya dewa-dewinya sendiri, tapi dewa-dewi mereka sebetulnya juga hasil konversi dari dewa-dewi Yunani. Nah, ini area yang tadi saya bilang ya, Central Italy, Tuscany, ini juga termasuk daerah yang cantik sekali kalau dikunjungin dan termasuk daerah turis gitu ya. San Gimignano ternyata namanya ya, salah satunya di Tuscany itu. Bahkan warna hijau Tosca kadang-kadang kita suka bilang itu asalnya dari kata ini, dari nama kota ini gitu ya, area ini, Tosca. Toscana di bahasa Italinya. Jadi sering disebut hijau Tosca karena itu datang dari area padang rumputnya. Oke, kita coba lihat dulu Etruscan deities atau dewa-dewi dari Etruska ya. Nah, orang-orang Etruska juga pantheistic dalam kepercayaannya, jadi artinya mirip dengan orang Yunani ya. Mereka tentunya punya chief god dan goddess sendiri gitu. Jadi chief godnya dibilangnya Tinia sama mereka yang katanya sih ekuivalen gitu ke Zeus ya. Terus udah gitu ada underworld yang namanya Aita, atau itu mirip dengan Hades gitu atau Hades kalau di bahasa Inggrisnya. Nah, di sebelah kanan kalian bisa lihat ada salah satu yang namanya Minerva gitu. Minerva juga dipakai nama ini nanti sama orang Romawi, dan sebetulnya Minerva itu Athena. Jadi kalau kalian kenal gitu ya, Minerva itu sering disebut sama orang Romawi sebagai dewi pengetahuan, ilmu pengetahuan, dewi perang juga gitu. Ya, itulah dia Athena gitu. Nah, Athena kalau kita coba lihat dengan kekasan dia yang sekarang juga sering kali terlihat pakai helm gitu ya. Helmnya juga kan ada yang seperti bentuk sikat gitu. Nah, rupanya ini udah datang dari dulu gitu, dari periode waktu orang-orang Etruska ada gitu ya, gimana cara mereka mendepiksi dan menunjukkan ini. Nah, ternyata ya dari periode klasik Yunani gitu sampai ke orang-orang Etruska punya kemiripan gitu ya, karena kepercayaan ini ada di area yang dekat gitu, masih sama. Nah, orang Etruska itu karena religius, mereka juga punya kepercayaan yang kuat di kehidupan setelah kematian ya. Jadi mereka sebetulnya cukup jago dalam tombcraft, atau mereka craftsman yang banyak dekorasi-dekorasi gitu, jago untuk bikin ornamentasi patung, terus kotak penguburan ya, sarkofagus gitu, seperti orang-orang Mesir. Jadi memang mereka punya titik berat di situ untuk berkesenian, karena mereka merasa itu mungkin penting gitu ya, apa yang ada di setelah kehidupan itu gitu loh. Tapi di samping itu, orang Etruska juga sebetulnya cukup kuat untuk bikin patung, karena ya kita bisa lihat mereka sudah menyerap dari Yunani dan Mesir juga ya teknologi untuk bikin patung. Termasuk patung yang di Orator yang ada di sebelah kiri, itu kita udah bisa lihat ya, itu dari 110 BC. Teknologi mereka untuk bikin kain yang kemarin kelihatan halus dan lain sebagainya itu diwarisi juga gitu dari periode-periodenya Helenistik Yunani gitu kira-kira. Jadi mereka bisa untuk bikin itu, dan mereka bisa bikin patung dari logam juga gitu, seperti yang kita udah lihat di Yunani kuno.
Di sebelah kanan ada salah satu bentuk fresko yang ada di Tomb of Leopards. Jadi ini tempat kuburan ya, dan dibikin dihias gitu dinding-dindingnya. Kita udah pernah bahas ya fresko itu apa, kalau kalian lupa. Itu adalah lukisan yang dibikin di dinding yang bukan catnya, semennya masih basah, jadi belum kering ya, sehingga dia tersegel. Nah, itu dilindungi sama UNESCO ya, jadinya sebagai World Heritage Site. Dia tidak boleh dirusak. Nah, terus ini juga dua contoh, yang sebelah kiri ada sarkofagus yang saya bilang. Jadi ini sebetulnya semacam peti ya, yang dimana kalau dibuka itu akan ada pecahannya di tengah. Jadi kalau digeser, maka itu isinya dalamnya ada jasad yang disimpan di dalamnya. Nah, ini bisa melewati proses embalming seperti mumi, atau sudah melalui proses-proses tertentu ya yang sifatnya mengawetkan gitu. Jadi mereka juga ada keinginan untuk melakukan itu gitu. Nah, itu sarkofagus ya, dan dia cukup sudah dihias juga sedemikian rupa. Dan kita bisa lihat lagi ada Chimera tuh, the Chimera of Arezzo. Jadi ternyata mereka juga menyerap ya bentuk-bentuk hewan mitologis dari Yunani. Oke, kita mulai masuk ke mitologi utama dari orang-orang Etruska, yaitu dari Romulus dan Remus. Jadi kata Roma, bahkan kota Roma itu muncul dari satu orang ini, raja yang namanya Romulus. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ada gambar Capitoline Wolf, atau satu serigala yang memberi susu gitu ya, minum susu ke dua bayi kecil di bawahnya. Nah, dua bayi ini adalah Romulus dan Remus. Jadi Romulus dan Remus sebagai mitologi adalah anak-anak yang sebetulnya dibesarkan sama serigala ini gitu ya. Jadi mitologinya seperti itu. Jadi mereka dianggap sebagai figur yang kuat ujungnya, karena memang cukup secara kasar ya, mereka hidup dengan standar binatang gitu. Tapi pada ujungnya kekuatan tersebut yang dianggap sama orang-orang Romawi itu sebagai kekuatan kegigihan yang luar biasa gitu ya. Nah, saya perlu komentarin sedikit gambar yang kalian lihat di sebelah kanan. Patung ini sebetulnya awal-awalnya hanya serigalanya sendiri, dan dua bayi itu tidak ada. Jadi si bayi itu ditambahkan nanti ya, sedikit lebih belakang. Jadi karena kita bisa lihat juga sebetulnya si serigalanya bentuknya masih kaku di situ, tapi si dua bayi itu sedikit lebih realistis. Kita bisa lihat, jadi zamannya menandakan teknologi bikin patungnya sedikit lebih baik di situ. Oke, nah kalau kalian tertarik untuk cari mitologinya, kira-kira Romulus dan Remus itu nanti setelah dia agak sedikit besar, mereka bakal berkompetisi gitu ya. Dan pada akhirnya mereka harus saling bunuh satu sama lain, dan yang menang terakhir adalah Romulus. Nah, dari situlah maka kota Roma muncul namanya. Dari bekas puing-puing Roman Forum, kita bisa lihat juga ada Temple of Romulus yang di sebelah kanan. Terus ada The Ruins of Roman Forumnya sebagai satu kesatuan, kalau kalian lihat ada di bawah ya, kira-kira. Nah, termasuk disembah juga Romulus itu, tapi tentunya dia tidak masuk dalam satu pantheon dewa-dewi gitu, karena ya mereka menganggapnya itu sebagai salah satu figur penting, tapi bukan disembah gitu ya jadinya. Kita perlu ingat juga orang Romawi agak sedikit beda dengan orang Yunani yang sepenuhnya panteistik gitu. Orang Romawi nanti kita bisa bahas, mereka punya kebiasaan untuk menghormati dan berdoa ke leluhur gitu. Jadi agak mirip dengan orang Chinese dan kepercayaan Konfusianismenya. Ya, ini sedikit tentang Romulus, tapi kalian boleh coba baca aja ya. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa ada kepercayaan Romawi yang dipengaruhi oleh kepercayaan orang-orang Etruska. Jadi, orang Romawi itu punya salah satu dewi yang namanya Vesta. Nah, Vesta ini
kalau dicari padanannya di Yunani rasanya saya nggak pernah ketemu. Cuman Vesta itu kira-kira salah satu dewi yang menjaga api suci atau api abadi yang ada di tengah kota Roma. Nah, menurut mereka kalau seandainya sampai api ini padam, maka kejayaan dan kesejahteraan kota Roma akan hancur gitu. Jadi makanya mereka mencoba setengah mati untuk supaya api ini tidak padam. Tapi tetap aja nanti akan kejadian sehingga nanti ada penjaga kuilnya yang harus dihukum dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira begitu. Dan iya, nanti akan ada satu transisi kira-kira di tahun 360 Masehi di mana kepercayaan ini dihilangkan sepenuhnya. Tapi sebelum sampai ke periode itu, orang Romawi juga sebetulnya punya ancestor worship ya, kebiasaan untuk memuja pendahulu mereka gitu, atau orang-orang yang sudah kakek nenek engkong buyut dan lain sebagainya itu. Jadi itu pendahulu mereka ya, ancestor itu ya, leluhur bisa dibilangnya kalau di bahasa Indonesia. Nah, mereka punya altar yang namanya lararium. Kalau kita lihat lagi, altarnya juga mirip dengan pantheonnya Yunani gitu. Jadi secara sinkretik sebetulnya mereka sudah mencoba meniru itu. Nah, mereka juga punya kepercayaan akan dewa-dewa yang sedikit lebih kecil levelnya ya, lebih bawah gitu, yang namanya Lares dan Penates. Nah, ini household gods. Jadi bisa dibilang ya ada dewa rumah misalkan gitu ya, dewa jalan. Nah, itu yang menjaga kota mereka menjadi bisa dibilang mungkin sejahtera gitu ya dan aman. Nah, di sini saya tinggalin ada satu video yang tadi The Keeper of Fire atau namanya Vestal Virgins. Jadi ini pengurus temple yang menjaga apinya supaya tidak pernah padam. Nah, ini untuk kalian melihat kira-kira apa sih yang orang Romawi percaya gitu ya dan kebiasaan-kebiasaan ini. Nah, inilah Vestal Virgins. Kalau kalian pernah nonton film Gladiator, maka kalian bisa lihat juga kebiasaan tadi Lares Penates itu muncul di sini ya. Jadi mereka punya patung-patung kecil yang mereka biasanya doa, jadi tempat berdoa ya. Dan termasuk orang-orang yang biasanya sudah meninggal di situ. Jadi juga ada beberapa entah ibunya, anaknya atau siapa gitu ya. Nah, dalam kasus Gladiator tentunya kisah Maximus itu istrinya meninggal, anaknya juga ikut dibantai ya. Jadi di situ tidak aneh ketika ada istri dan anaknya termasuk di lararium itu. Nah, mirip dengan orang Yunani, mereka juga percaya dengan Elysium. Jadi ini surga ya, konsep surga di mana kalau kalian nonton Gladiator ya tentunya udah kebayang bahwa Elysium itu tempat yang isinya ladang gandum gitu atau tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan ya, kira-kira gitu. Tentunya beda, Elysium itu bukan afterlife yang menyiksa gitu, jadi dia bukan hell ya, karena kalau di itu kan di Yunani kan kita bisa lihat ada Hades, terus ada Tartarus lagi gitu. Yang Tartarus itu yang benar-benar sifatnya seperti neraka yang digambarkan di kepercayaan Kristen. Nah, ini beberapa padanan kalau kalian mau lihat ya, jadi equivalentnya gods dan goddess di Romawi itu seperti apa, dan nama-namanya tuh. Jadi kalian bisa lihat dari Zeus itu Jupiter gitu ya, dari Hera itu jadi Juno, terus Neptune itu Poseidon, seperti itulah. Jadi kalian bisa lihat semuanya ya. Ini ada banyak banget dan nama-nama ini pasti saya yakin kalian kenal, cuman padanannya aja gitu ya yang memang dia jadi berbeda. Ada Eros jadi Cupid gitu, Persephone jadi Proserpina, Hermes jadi Mercury, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Romawinya itu sendiri. Di sini ada logo yang paling sering dipakai itu SPQR, itu singkatan dari Senatus Populus Romanus atau SPQR tadi. Artinya Senat Rakyat Roma, kira-kira gitu. Karena kita perlu ingat juga orang Romawi itu punya sistem senat ya. Jadi mereka punya
parlemen gitu kira-kira di politik mereka. Dan mereka tentunya punya satu kaisar, dan kaisar ini selalu di apa yang diputuskan sama si kaisar itu biasanya bisa didukung atau tidak didukung sama senat tadi itu ya. Jadi memang masa-masa yang paling berbahaya untuk Kaisar Romawi itu kalau misalnya dia sudah mau berakhir kekuasaannya, karena disitulah biasanya mereka entah dibunuh, keluarganya dibantai dan lain sebagainya. Ya, untuk satu kekaisaran yang nyombong bahwa dirinya tuh kayaknya paling maju, tapi ternyata dalamnya cukup sadis juga gitu ya kalau kita pikir. Oke. Nah, Kekaisaran Romawi sendiri itu dimulainya kira-kira tahun 30 sebelum Masehi. Jadi makanya nggak aneh kalau kalian yang Kristen dibilang waktu Yesus lahir gitu ya, titik 0 masuk ke tahun AD, tahun current era, itu kan waktu dia meninggal dan disalib aja sebetulnya sudah periodenya orang Romawi ya. Jadi artinya ya memang dia meninggalnya ketika gitu ya orang-orang Romawi itu berkuasa. Tapi waktu mereka melakukan itu tentunya mereka belum Kristen sama sekali ya, orang-orang Romawi itu. Kalau kita bisa lihat di peta, jadi memang kekuasaan mereka total, area total ini luar biasa luas gitu ya kalau kita lihat. Jadi dari London turun sampai ke menyentuh Spanyol di Afrika Utara di situ, terus ada Egypt juga, Yunani sendiri juga dikuasain sama mereka, Macedonianya juga iya. Kalian lihat ada Kapadokia di situ atau area Turki itu ya kira-kira, termasuk sampai Yerusalem dan lain sebagainya. Cukup luas gitu area kekuasaan mereka, dan ini kita belum bicara masalah kekaisaran yang nanti timur dan barat ya. Jadi ini ketika dia full power, full ekspansi, maka seperti ini kira-kira area kekuasaannya. Ya, di popular culture tentunya banyak yang ngomongin tentang Romawi ya. Mau dari game misalnya kalau kalian pernah main Rise, terus film tadi Gladiator, atau dari komik Asterix dan Obelix yang kalian mungkin kenal, mungkin enggak ya, ini udah lama sekali. Tapi mungkin ada yang masih baca. Oke, ada perubahan kalau tentang seni ya. Jadi kita masuk ke seninya sekarang. Ada perubahan tentunya kalau kita bicara tentang seni di Romawi. Karena seni di periode ini dipakai untuk propaganda. Mereka tidak lagi dibatasi untuk digunakan untuk kepercayaan ya. Masih ada tentunya yang bikin begitu. Tentunya hasil kopian, mengkopi lagi gitu patung-patung yang terkenal yang udah dibikin sama Fidias dan kawan-kawan itu dulu, biasanya diperbanyak ya. Tapi tentunya mereka juga punya patung-patung yang baru, yang mana subjeknya sebetulnya adalah orang biasa. Jadi ya kaisar lah misalnya gitu, atau nanti bahkan rakyat biasa, tapi ya bisa kita bilang orang yang punya kedudukan gitu ya, bukan orang biasa banget gitu. Karena ada sistem kekuasaan di Romawi dan mereka paham betul akan hal itu, maka kita bisa lihat juga gitu mereka mempergunakan seni itu untuk keperluan propaganda. Ya, propaganda itu tentunya tidak beda dengan apa yang kita udah pernah lihat di Indonesia ya. Jadi ya poster-poster caleg, saya yakin kita udah lewat tuh periode-periode pemilu kemarin gimana mereka mencoba untuk kampanye dan segala macam gitu. Nah, salah satu tujuan propaganda adalah ketika si kaisarnya sedang berkuasa, maka dia akan bikin cukup banyak patung-patung yang menunjukkan kalau dia tuh sebetulnya disukai gitu sama rakyatnya ya, dalam bentuk satu terlihat heroik misalnya. Ini kan kita bisa lihat ya dari gambar patung Julius Caesar yang ada di sebelah kanan, dia menunjukkan diri cukup heroik gitu. Ada juga yang terlihat nanti suci dan lain sebagainya, itu juga masih dipermainkan semuanya. Jadi sebetulnya permainan politik itu nggak jauh-jauh amat gitu ya dari situlah permainan propaganda itu.
Eh, kita bisa lihat selanjutnya apa yang ada di seni Romawi. Nah, jadi dibagi dua sebetulnya seni Romawi dari patung ya, ini terutama patung. Ada Art of the Republic dan ada Art of the Roman Empire. Nah, apa ini? Art of the Republic itu salah satu genre pahatan patung turunan Yunani, tapi dia orang biasa gitu ya. Jadi kira-kira gitu Republik. Sedangkan kalau Empire dia jadi isinya penuh dengan propaganda gitu. Nah, itu yang tadi kita udah jelasin ya. Yang di sebelah kanan kalian lihat ini namanya patung Augustus of Prima Porta. Nah, ini termasuk ke Art of Roman Empire dan isinya propaganda. Karena memang dia seorang kaisar, terus kalian lihat ada Eros atau ada Cupid di bawah di kakinya itu. Jadi dia terlihat satu heroik gitu ya, dilebih-lebihkan tentunya, iya, diidealisir sama seperti orang-orang Yunani. Mungkin orang aslinya tidak setinggi itu gitu ya, Augustus of Prima Porta itu. Mungkin bisa jadi orangnya lebih pendek, tapi patungnya diidealisir dan dibikin sedikit lebih tinggi gitu ya, lebih atletis gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi. Nah, berikutnya kita lihat yang Art of the Republic. Jadi ini biasanya orang-orang yang diabadikan dalam bentuk patung. Nah, cuman karena dia fungsinya Art of the Republic itu untuk orang-orang ya, orang-orang biasa, tapi punya kedudukan, bukan dewa-dewi, bukan kaisar ya tentunya ya. Dia bisa jadi orang kaya, bisa jadi pedagang, bisa jadi senat gitu, bisa jadi pemikir, bisa jadi seniman juga. Kita bisa lihat jadi mereka mempergunakan itu sebagai portret ya sebetulnya ya. Karena pada periode itu, dan memang kalau kita lihat ya, orang Yunani dan orang Romawi mereka tidak terlalu pintar untuk bikin gambaran dua dimensional gitu secara grafis, karena susah untuk bikin sangat mirip ya. Jadi mereka belum terbayang gimana menciptakan gambaran yang hiperrealistis gitu, yang betul-betul mirip sekali dengan aslinya. Tentunya mereka udah tahu ya, bukan berarti mereka tidak punya ide mimetik gitu kan. Yunani udah punya itu, tapi tetap aja karena teknologi gambarnya kurang, menggambar itu butuh pikiran dan menggunakan rasio gitu ya. Nah, itu kadang-kadang belum nyampe ke situ gitu, bagaimana mereka harus mikirin drop shadow-nya, gimana mereka harus bikin efek 3 dimensi dalam dua dimensi gitu ya. Itu kan semua ilusi tuh yang cukup sulit gitu untuk mereka capai. Jadi mereka sebetulnya lebih kuat dibikin patung. Nah, di sini jadi ada dua, ada Pompey the Great di sebelah kanan sana, terus ada Cato the Elder. Cato itu salah satu statesman atau politisi ya, bisa dibilang gitu. Nah, jadi kebanyakan patung-patung ini disajikan dalam bentuk bust namanya, atau dipotong hanya sampai dada gitu. Jadi dia nggak full body ya, karena memang keperluannya untuk potret aja gitu. Nah, patung-patung ini biasa ditemuin di villa mereka, di rumah mereka, tempat mereka tinggal gitu, supaya kasih identitas bahwa oh ini rumahnya siapa, dan kalau mereka meninggal ya mereka bisa dikenang gitu dalam bentuk patung ya, kira-kira. Nah, bust itu salah satu hasil karya dari orang-orang Romawi. Jadi sebelum Romawi ada, nyaris nggak ada yang bikin bust sebetulnya. Orang Yunani tentunya tidak pernah bikin bust karena mereka pengen menunjukkan satu karya yang sesuai dengan standar tingginya dewa-dewi, dan itu artinya harus whole body gitu ya. Kalau orang Yunani tidak pernah mereka main potong-potong. Nah, baru di Romawi mereka menciptakan bust, kira-kira gitu ya. Pengecualian tentunya patung yang memang patah dari sananya ketika ditemukan ya, jadi itu tidak termasuk hitungan karena ya memang karena kecelakaan alam. Jadi tidak disengaja ya. Nah, kalau orang Romawi memang sengaja bikin bust. Oke. Nah, ini Art of the Empire lagi-lagi adalah bentuk exaggeration tadi yang untuk propaganda ya. Jadi kalian bisa lihat lagi. Biasanya subjek-subjeknya adalah kaisar-kaisar gitu. Karena mereka punya kepentingan politik untuk
menjaga supaya dirinya tetap langgeng berkuasa gitu selama sepanjang mungkin yang mereka bisa gitu ya. Nah, walaupun kaisar-kaisar Romawi itu kalau kita lihat ya banyak yang sejarahnya dan jejak rekamnya sebetulnya berdarah gitu ya. Julius Caesar bisa kita bilang ya cukup ya korupsi dan bahkan sampai dibunuh sama anaknya sendiri gitu ya. Itu ceritanya Julius Caesar. Nero bahkan kalau kalian pernah dengar ceritanya, dia pembantai besar orang-orang Kristen pada zamannya. Ya, tapi bukan berarti semua kaisar Romawi itu bisa dianggap sadis, berdarah dan kejam gitu ya. Ada satu periode yang sering disebut sama banyak orang yaitu Pax Romana. Tulisannya Pax Romana tuh seperti yang kelihatan di atas. Pax Romana itu sebetulnya kalau diterjemahin ya, Pax itu peace atau damai, dan Romanya itu ya jadi of Rome gitu, jadi kayak kedamaian Romawi kira-kira mungkin ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh seperti itu. Nah, ada orang-orang tertentu yang kita bisa lihat, salah satunya adalah Marcus Aurelius tentunya. Masih ada lagi sih yang lain itu sampai ke Agustus gitu, Emperor Augustus juga bisa dibilang cukup stabil gitu dalam pemimpinannya dan performancenya secara politik. Dia mencoba untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya gitu. Termasuk beberapa hal yang kita bisa lihat di Romawi itu cukup hebat, ketersediaan air. Dan itu nanti kita bahas ya, itu ada beberapa fitur-fitur arsitektur di situ. Tapi anyway, orang-orang pada zaman itu yang kesulitan air harus pergi jauh banget. Kalau Kekaisaran Romawi di tengah kotanya selalu ada persediaan air yang gak habis-habis. Saya udah pernah ke Roma, saya udah pernah ke Venice, semuanya punya gitu fitur itu, dimana sebetulnya banyak fountain ya, banyak air mancur yang tidak dibikin semuanya dari periode Romawi kuno, tapi sumber-sumber mata airnya dan sistem-sistem aqueduct-nya, pipa-pipa sambungannya itu kita bisa lihat memang dibuat untuk bisa diambil sama rakyat gitu ya, dan gratis. Itu yang bikin mereka jadi sebetulnya cukup bisa dihormatin gitu dari achievement-nya, karena nggak semua orang mau mikirin rakyatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian yang tertarik dengan filosofi stoicisme atau stoikisme, kayaknya belakangan ini agak lumayan populer ya. Nah, Marcus Aurelius ini salah satu pemikirnya ya. Jadi dia selain emperor, kaisar, dia juga pemikir gitu, filosofer, terutama pemikir stoicisme. Nah, tapi walaupun figur Marcus Aurelius itu figur yang bisa dibilang bijak gitu ya, bermoral, tapi kita bisa lihat anaknya Commodus itu sebetulnya bisa kita lihat agak orang yang hedonistis gitu. Nah, maka tidak aneh ketika dia juga punya Art of the Empire gitu ya, untuk dukungan propaganda itu. Karena begitu Marcus Aurelius meninggal, memang tahta kekuasaannya diambil alih sama dia. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan sana ada patung Commodus yang didandani seperti Hercules. Nah, ini cara orang-orang zaman dulu mendandani diri seperti Hercules adalah kulit macan. Kalau kalian tahu mitologinya Hercules, dia melewati beberapa percobaan-percobaan. Salah satunya bahkan dia harus bunuh yang namanya Nemean Lion yang katanya kulitnya sekeras besi itu. Ya, itulah makanya kenapa dia pakai itu. Terus Hercules biasanya seringkali digambarkan bawa klub atau pentungan itu ya. Jadi kalau kita mau coba bandingkan, kira-kira seni yang membedakan langsung Romawi dengan Yunani itu apa gitu.
Pertama, kalau Romawi, mereka punya kecenderungan untuk menggunakan bentuk-bentuk yang lebih realistis gitu. Secara kualitas bagus dikerjain, tapi karena permintaan untuk bikin patungnya cukup banyak gitu ya. Bayangin tuh, kalau di Yunani satu bentuk nih, blueprint utama di copy 5 atau 6 gitu ya. Dan biasanya dia dibagi gitu ke banyak area Yunani. Kalau orang Romawi punya satu permintaan patung untuk kaisar siapa, bikin kopi 20 atau 30, pengrajinnya sekian banyak gitu ya. Jadi tentunya kalau kita coba lihat kualitas-kualitasnya, tentunya akan sedikit lebih kasar gitu. Bukan berarti nggak realistis ya, cuman karena dia dikerjakan dengan permintaan yang banyak, kuantitas yang banyak, maka kadang-kadang rasio pekerja dengan hasil yang diciptakan tidak bisa sebagus apa yang ada di Yunani kuno gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Terus kalau orang Romawi itu kadang-kadang masih menggunakan diidealisir gitu ya. Kalau Yunani sudah pasti diidealisir. Jadi itu perbedaan kedua. Terus kalau orang Romawi bisa menggambarkan orang biasa, orang Yunani biasanya relatif enggak, walaupun ada gitu ya, kayak kemarin atlet kita bisa lihat ya, itu ada kebiasaan itu. Tapi orang Romawi lebih tertarik untuk bikin potret kayak tadi gitu ya, dari patung yang bentuknya bust dan lain sebagainya. Yunani tidak terlalu, karena mereka kepengen punya taraf yang presentable untuk dewa mereka gitu, yaitu hukum estetika idealisme yang dikemukakan Plato yang lalu. Dan tentunya patung Yunani tidak punya bentuk bust yang tadi saya bilang ya, yang dipotong hanya sampai dada. Yunani tidak pernah mau bikin itu. Nah, di sini ada sedikit pengembangan, tapi tentunya iya, mereka tidak bisa menggambar sebagus itu dan semirip itu untuk orang. Ada fresko yang seringkali disebut di Pompei. Pompei itu salah satu daerah ya, jadi keluar dari kota Roma jauh. Di sini saya tinggalin videonya dari footage Villa dei Misteri. Nah, ini tempat di mana si fresko ini ditemukan ya. Jadi ini bangunannya namanya Villa dei Misteri, itu Villa of Mystery kalau diterjemahin. Ini isinya perempuan yang bergabung dengan cult of Dionysius. Dionysus itu kan dewa kemabukan gitu, party dan hedonisme. Katanya sih ini rumah yang ya cukup vulgar ya. Jadi isinya kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi, mereka pesta, mereka mabuk-mabuk, termasuk mengadakan itu pesta seks dan lain sebagainya. Jadi memang Pompei dari hari itu disebut sebagai salah satu kota yang penuh dosa katanya gitu ya. Makanya ada yang bilang itu sebabnya kenapa gunung berapinya meledak dan dihancurkan semuanya gitu ya. Ya itu kira-kira seperti itu. Tapi anyway, fresko-fresko itu cukup bagus secara detail bisa dibilang ya. Tapi apakah dia sampai bisa meniru betul orang, rasanya detailnya tidak sebagus patung yang mereka bikin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada peninggalan-peninggalan Pompei, yaitu orang-orang yang tertutup dengan abu vulkanis waktu terjadi erupsi gunung berapi gitu. Nah, ini terjadi di sana. Jadi kalau kalian sempat satu saat jalan-jalan, nanti ada museum yang bisa kalian kunjungin. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi sisa orang-orang ini semua. Termasuk ada filmnya juga, Pompei, kalau kalian mau coba cari. Tapi film udah cukup lama, 2014. Oke, sekarang kita coba lihat apakah orang Romawi punya meandros. Iya, punya, karena mereka juga menyerap dari Yunani. Tapi meandros mereka jauh lebih colorful dan lebih punya banyak detail, terutama detail-detail yang kita bisa lihat seperti jalinan-jalinan puntiran anyaman gitu ya. Ini tidak pernah kita lihat di Yunani sebelumnya. Tapi ada sebabnya kenapa mereka punya desain-desain seperti ini. Jadi orang-orang Romawi itu sebetulnya juga mengambil pengaruh dari area-area jajahan yang mereka pernah duduki. Nah, beberapa area tersebut misalnya
adalah area Inggris, area-area Skandinavia gitu ya, sedikit-sedikit ya area sana. Jermanik yang area Jerman Belanda ya hari ini ya, kira-kira ya Belgia situ. Itu ada penduduknya orang-orang Ostrogoth, Burgundy, Visigoth gitu ya. Mereka punya craft sendiri yang tadi seperti anyaman-anyaman itu. Jadi itu mirip-mirip, hampir ngarah ke orang-orang Viking ya. Kalau kita bahas orang-orang Viking, mereka punya banyak pattern-pattern seperti itu juga di dalam craft mereka. Hal kedua yang orang Romawi cukup jago bikin adalah mozaik. Nah, mozaik ini sebetulnya batu-batu yang sudah dipecah-pecah gitu ya, terus sudah gitu disusun sama mereka. Nah, ini bentuk-bentuk mozaik yang membentuk satu gambar besar. Berikutnya kita coba bahas arsitektur Romawi. Salah satu hal yang sangat dibanggakan sama orang Romawi adalah arch gitu. Arch itu bentuk melingkar atau setengah lingkaran ya, mungkin kita bisa bilang ya. Semua ini yang kalian lihat ada lengkungan-lengkungan. Dan ada support pilar di kiri dan kanannya. Nah, inilah arch yang saya sebut barusan. Jadi arches ini biasanya kalau dulunya banget dipakai sama mereka untuk membawa air gitu ya. Jadi ada aqueduct, jadi di atas si arch ini itu ada sebuah kayak jalur air gitu yang dialirkan sama mereka dari danau. Jadi sengaja mereka cari danau yang lebih tinggi posisinya, terus udah gitu dibawa turun supaya air itu bisa mengalir turun ke kota. Nah, jadi kotanya dibikin lebih rendah sebetulnya daripada danaunya. Nah, ilustrasinya mungkin seperti ini ya, kalau kalian lihat di gambar. Ya, pada zaman dulu mereka mungkin pakai sistem pompa yang sangat-sangat sederhana. Tapi kalau hari ini sih, kalau misalnya saya pernah ke Roma, saya lihat ya tentunya udah pakai pompa yang lebih modern ya. Jadi memang disupport lebih lanjut gitu sampai ketersediaan air itu cukup baik gitu. Dan karena kebiasaan mereka untuk menyediakan persediaan air, maka nggak aneh juga bahwa fountain yang mereka punya atau air mancur ya, itu didekorasi. Jadi dekorasi yang sampai bentuk seperti ada kepala singa gitu, atau dekorasi-dekorasi yang bentuknya filigree atau bentuk daun ya, itu istilahnya filigree. Terus juga bentuk-bentuk geometris, bentuk-bentuk lagi yang seperti tembikar itu ya. Itu semua adalah khas desain dari orang-orang Romawi sebetulnya. Gitu. Selain dari air mancur, mereka juga punya fountain yang cukup besar. Salah satunya adalah Poseidon's Fountain atau Triton's Fountain. Di bahasa Italianya disebutnya Fontana di Trevi. Selain itu, arsitektur Romawi juga jadi mereka meminjam tentunya ya pengaruh dari Yunani, tapi mereka punya kebiasaan untuk menunjukkan kekuatan bangunan gitu, karena mereka mencoba mewujudkan tadi identitas mereka sebagai bangsa yang maju, bangsa yang kokoh, solid, tidak takut dengan serangan-serangan orang primitif gitu ya, kira-kira ya. Jadi salah satu contohnya kita bisa lihat ada di Piazza della Rotonda. Kalau kalian ke Roma satu saat nanti boleh coba cari area ini cukup rame ya, dan itu bisa dikunjungin, masuk tuh si Pantheon itu. Sekarang udah tidak lagi jadi tempat penyembahan dewa-dewi, udah jadi gereja bahkan gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari luar, kalau Pantheon itu, saya mau coba split dua dulu. Ada bagian depan atau fasad dari bangunan ini yang isinya banyak pilar itu dan bentuk atap segitiga. Nah, ini tentunya sangat Yunani banget ya, kita udah lihat. Bahkan pilar-pilar ini juga pilar Korintian masih gayanya. Tapi begitu kita lihat rotunda yang ada di belakang atau bangunan yang warnanya agak coklat dan bentuknya agak bulat itu, rotunda. Nah, rotunda ini kalau kita lihat dinding-dindingnya dia relatif lebih polos ya. Jadi minim dengan ornamentasi, kecuali pada baris-baris tertentu yang ada terlihat seperti
apa namanya, tegel-tegel itu ya, apa, atap gitu. Nah, itu satu-satunya mungkin detail-detail dari yang mirip genteng itu hanya di situ. Nah, Piazza della Rotonda ini atau Pantheon ini kalau kita lihat di bagian dalamnya ada satu titik yang terbuka tuh yang namanya oculus. Jadi iya, sinar matahari masuk. Kalau dulu mereka sengaja memperhitungkan ini kalau ada satu pancaran matahari ya, mereka simbolkan itu seperti kehadiran dewa atau dewi gitu ya di fungsi yang dulu. Sekarang sih tentunya enggak karena mereka udah Katolik ya. Cuman karena konstruksi bangunannya seperti ini maka air biasanya masuk gitu karena bolong, memang nggak pernah ditutup gitu. Jadi kalau hujan ya maka masuk aja gitu. Nah makanya nggak aneh kalau di lantainya itu juga ada afur atau ada tempat masuk air gitu ya, pembuangan air gitu supaya dia tidak mengembang, tidak berlebih. Contoh lagi dari arsitektur Romawi adalah Castel San Angelo. Saya nggak bicara patung-patung yang ada di depan di jembatan ini karena ini barok gayanya, jadi udah nanti tahun 1600 sekian. Tapi saya mau kalian fokus ke bangunan yang ada di belakang sana tuh. Jadi arsitektur Romawi itu sebetulnya dindingnya tebal, minim dengan ornamentasi, tapi biasanya ya kadang-kadang menggunakan arch, kadang-kadang menggunakan banyak ridges gitu disebutnya ya. Jadi seperti ada yang bentuknya petak-petak itu tuh. Jadi dia hanya seperti tulangan-tulangan atau detail-detail kecil-kecil yang bikin dekorasi gitu. Tapi mereka nggak terlalu senang dengan detail yang terlalu berlebih gitu ya. Yang paling terkenal salah satunya adalah Colosseum. Nah, Colosseum ini udah jadi segala macam sepanjang perjalanan sejarahnya. Sempat jadi yang kalian tahu tentunya ya, tempat pertarungan gladiatorial antara orang lawan orang lawan binatang, tempat pembantaian orang Kristen, iya juga gitu ya, dikasih makan ke singa dan lain sebagainya. Sempat juga jadi pabrik wool, dirubah sama salah satu paus ya pada tahun berapa gitu. Sempat terkena gempa, jadi bangunan yang kalian lihat hari ini, Pantheon kalau kalian kunjungin, dia roboh setengah, sisi sebelah sananya itu karena gempa itu. Jadi memang dia sempat hancur ya, dan coba diperbaiki, dan yang tersisa ya hanya ini gitu. Nah, sebagian besar dinding-dinding Colosseum adalah arches, jadi Roman arch yang tadi kita udah bicarain itu ya. Jadi memang cukup hebat bangunan ini. Saya sendiri pernah ke sana dan setiap arch yang kita bisa lihat itu mungkin tingginya mau 4 kali tinggi manusia biasa gitu, sampai jadi cukup tinggi gitu ya kalau kita lihat ya. Kalau dijejer mungkin 3 atau 4 orang sampai untuk satu window arch itu tingginya. Berikutnya lagi ada Arco di Constantino atau ini Arch of Constantine. Nah, arch itu bukan hanya sekedar support bangunan aja secara arsitektur, tapi mereka menghargai itu juga untuk sebagai monumen ya. Jadi ada salah satu perang yang dimenangkan sama si Emperor Constantine itu kira-kira di tahun 312 AD, dan mereka mengenang itu dengan memorial monumen ini. Nah, arch ini dekat dengan area Colosseum, jadi kalau kalian ke sana satu saat nanti juga kalian bisa lihat. Roman Heritage sampai hari ini cukup banyak ya sebetulnya. Tapi salah satunya juga yang saya mau tunjukin adalah mereka punya sistem pemandian. Jadi orang-orang Romawi itu sebetulnya bersihan juga ya orangnya ya. Mereka mandi dan mandinya juga air panas gitu biasanya. Mereka senang gitu untuk membersihkan diri. Jadi mereka punya pemandian yang memang sengaja dibikin besar supaya bisa cukup banyak orang masuk gitu ya. Dan itu punya sistem penghangat. Mereka juga bisa sirkulasi airnya gitu, jadi bisa bersih terus gitu. Nah, ini luar biasa juga gitu kalau dipikir ya pada periodenya. Nah, hasil peninggalan lain dari arch adalah Arc de Triomphe. Jadi ini yang ada di kota Paris ya, di tengah jalanan itu. Champs-Élysées itu termasuk area mahal ya,
yang udah jualannya fashion bermerek yang harganya sudah mengerikan itu. Jadi di nanti bundaran yang di tengah itu ada Arc de Triomphe. Terus ada Place des Madeleines kalau di Paris ya, ini juga bentuknya seperti Pantheon. Terus ada Arc de Triomphe du Carrousel, ini langsung di belakangnya kalian bisa lihat ada Museum Louvre yang tempat Mona Lisa ditaruh. Tapi lagi-lagi mereka pakai arch ya untuk mengenang banyak hal. Tuh, ini kira-kira pemandangan dari Champs-Élysées. Bahkan tahun 2022 yang lalu ada salah satu pub di London yang coba benerin ini mereka ya, kira-kira ya, basement mereka, dan tiba-tiba nggak sengaja pas dibuka ketemu mozaik era Romawi. Ingat, ini baru 2022, masih belum jauh sama kita ya, baru 2 tahun yang lalu kira-kira. Luar biasa juga gitu. Ya, jadi orang-orang Romawi juga menyerap banyak pengaruh budaya lain ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi orang-orang Viking, orang-orang Goth, terus orang-orang Inggris gitu yang dulu ya belum jadi Inggris sih ya tentunya. Terus Saracens, orang-orang yang ada di Yordan, orang-orang Arab, orang-orang gurun yang dianggap bandit ya sama mereka dulu. Terus the Huns, atau ini orang-orang yang ada di area-area itu tuh Attila the Hun tuh kalau kalian pernah dengar ya, orang-orang Hungaria situ-situ. Selain itu juga Mesir tentunya ya, jadi mereka menyerap banyak pengaruh-pengaruh dari situ. Ya, berikutnya nanti kita bakal mencoba menyentuh, tapi untuk sekarang saya cuman secara sedikit aja gitu ya. Ya, orang-orang Romawi itu nanti akan berubah jadi Kristen. Jadi kalau kalian ngelihat ada sistem simbol seperti ini, P dengan X itu sebetulnya dibacanya Kiro gitu, atau nanti disebutnya sebagai Kreston kalau mereka tuh. Jadi makanya kenapa istilah orang Kristen atau Christians itu muncul gitu ya. Terus di situ udah kelihatan ada A dan Omega di situ, jadi Alpha, Omega, Kreston gitu. Jadi Christ sebagai yang permulaan dan yang akhir. Nah itu, tapi kita nggak akan bahas di situ terlalu jauh dulu ya, karena memang itu materi di GSLC minggu depan. Nah kalau hari ini kita ngelihat apakah ada yang masih langsung berhubungan gitu dengan Kekaisaran Romawi? Iya, ada. Vatikan hari ini. Jadi memang mereka nanti akan berubah total menjadi Katolik ya, Kekaisaran Katolik, yang mana ya seluruh area gitu. Jadi makanya kalau kita coba pikirin hari ini kenapa negara barat itu kebanyakan Kristen, ya karena mereka ini gitu sebetulnya ya sebabnya gitu. Jadi bukan karena mereka ya Kristen karena Kristen tanpa sebab, ada sebabnya gitu kenapa mereka jadi seperti ini. Nah tentunya itu dimulai dari Emperor Konstantin gitu ya, terus baru nanti dibikin jadi agama kekaisaran itu oleh Kaisar Theodosius pertama, itu kira-kira di tahun 380 AD. Jadi cukup jauh ya, bayangin tuh, dari tahun 0 waktu Yesus ada, mesti 400-an tahun kira-kira ke belakang, ke depan maksud saya, sampai dia bisa jadi kekaisaran yang coraknya Kristen gitu ya, kira-kira ya, Katolik sih berarti kalau hari ini gitu. Nah itulah bahasan kita tentang Romawi kira-kira hari ini. Jadi mungkin sampai situ dulu. Saya tinggalin kalian dengan satu quote dari Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik. Katanya, "Death smiles at us all a man can do is smile back." Nah ini salah satu ajaran mereka, amor fati ya, jadi artinya menerima nasib. Nah segitu dulu mungkin, sampai sekarang. Kita ketemu lagi di rekaman berikutnya, dan kita bakal bahas seni Kristen di situ ya, yang peninggalan Romawi. Oke, sampai di sini. Terima kasih.